wahyu tidak kunjung turun. Malaikat Jibril gak datang-datang. Sampai-sampai Kanjeng Nabi itu kangen karena dinanti-nanti kedatangannya. Setelah datang, kemudian baginda Rasul bersabda kepada malaikat Jibril, abta'ta alayya hatta sa'ani wastaqtu ilaika. Kanjeng Nabi tanya sama malaikat Jibril, kamu ini kemana aja kok telat datangnya ya, sampai aku iki kangen nang sampean. Apa katanya Jibril? Inni kuntu asyuk. Sama ya Rasulullah, aku juga kangen sama panjenengan. Walakinni abdum ma'mur. Tetapi apa daya, aku hanyalah seorang hamba, yakni hambanya Allah yang menunggu perintah. Dan kemarin aku gak disuruh ke sini, yo gak berani datang ke sini, kata malaikat Jibril. Idza bu'istu nazaltu. Kalau aku diperintah, ya saya turun menemui panjenengan. Wa idza hubistu ihtabastu. Kalau aku ditahan, nggak diperintah kemana-mana, ya aku tetap di tempatku. Ini katanya malaikat Jibril. Keterlambatan datangnya malaikat Jibril menemui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dikarenakan satu hikmah. Apa hikmahnya? Waktu itu Kanjeng Nabi ditanya oleh orang-orang Yahudi mengenai 3 perkara. Tentang ruh, tentang kisahnya Ashabul Kahfi, dan tentang kisahnya Dzulqarnain. Kanjeng Nabi kemudian menjawab, ukhbirukum ghadan. Ya sudah, tak jawab besok. Tak jawab besok. Tapi saat itu walam yakul insyaallah, Rasul lupa mengucapkan insyaallah, fata'akhkharal wahyu. Maka kemudian wahyu menjadi terlambat datang, hatta syaqqa 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal itu kemudian menjadi berat kepada Kanjeng Nabi. Tsumma nazala ba'da 40 yauman. Turunnya baru setelah 40 hari. Ini keterangan dari kitab As-Shawiyah. Hal yang sama terjadi kepada Nabi Sulaiman. Satu ketika Nabi Sulaiman punya satu rencana, tapi dia lupa mengucapkan insya Allah. Yakin dengan rencananya berhasil, tapi gak menyertakan insya Allah. Lalu gagal total rencananya. Maka kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW setelah menceritakan kisahnya Nabi Sulaiman, beliau bersabda, lau qala insyaallah lakana kama qala. Seandainya Nabi Sulaiman waktu itu mengucapkan insyaallah, niscaya akan terwujud apa yang ia rencanakan. Memangnya punya rencana apa Nabi Sulaiman? Kemudian gagal itu. Ternyata dia kemudian mengatakan, Nabi Sulaiman, la atufanna al-lailata ala mi'atim ra'atin aw tis'in wa tis'ina kullihinna ya'ti bi farisin yujahidu fi sabilillah. Kata Nabi Sulaiman, malam ini aku akan mendatangi istri-istriku jumlahnya 100, bojone 100, atau syakun minar rawi 99, ya, selisih 1 lah. Ikut tak kumpuli kabeh sewengi, Nabi Sulaiman dikumpuli kabeh sewengi. Mari ngono setiap bojo dari 100 itu nanti akan melahirkan satu anak, berarti punya 100 anak yang semuanya itu naik kuda dengan gagahnya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini keinginan atau rencana dari Nabi Sulaiman.
Ternyata betul direalisasikan oleh Nabi Sulaiman malam itu. Tapi ternyata tidak satu pun dari istrinya yang melahirkan anak. Dari 100 itu ternyata ada satu istri yang hamil. Kemudian lahir, dan lahirnya pun fisiknya tidak sempurna. Maka ini yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, seandainya waktu itu Nabi Sulaiman mengucapkan insya Allah, lakana kama qala, niscaya akan terjadi apa yang ia rencanakan. Tapi karena nggak ngomong insya Allah, percaya diri, lali nang Gusti Allah, bahwa al-insan bitafkir wallahu bitadbir, manusia hanya mampu merencanakan, adapun yang mengatur itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kisah yang telah lalu dalam surat Kahfi, turun ayat wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Janganlah kamu sekali-kali mengucapkan saya akan melakukan sesuatu besok kecuali disertai dengan insya Allah. Ada sebuah hikayat. Satu ketika ada orang datang mau pergi ke pasar. Di tengah perjalanan kemudian ketemu orang, kebetulan tetangganya. Pak, mau kemana? Mau ke pasar. Ngapain? Mau beli kambing. Oh, Pak, katanya tetangganya itu, kalau ngomong punya rencana biasakan ngomong insya Allah. Jadi jawabannya insya Allah mau beli kambing, begitu. Enggak, mau beli kambing, ngapain pakai insya Allah? Katanya orang ini, wong saya ini memang mau ke pasar, duit sudah tak siapin di sini, pasar ya buka, kambing banyak, ngapain pakai insya Allah? Saya pasti akan beli kambing, kata orang ini dengan sombongnya. Yo ya sudah, berangkatlah orang ini ke pasar. Setelah nyampe di pasar, ya pasarnya buka, kambing di situ banyak, dipilih-pilih kambing yang terbaik. Kemudian setelah dipilih, wah ini cocok, berapa harganya? Deal harganya ya, deal. Ya sudah, mau dibayar, dompetnya nggak ada, dompetnya hilang, nggak ada. Saat itulah kemudian dia teringat, oh ya Allah, iya ya, saya sudah kadung takabur, terlalu percaya diri. Saya datang ke pasar, saya bawa uang, tadi diperingatkan sama tetangga saya untuk mengucapkan insya Allah aku tidak mau. Ternyata datang ke pasar, gak jadi beli kambing, gak jadi kambing. Akhirnya dia akan pulang. Itu pulang, ketemu lagi sama yang tetangganya tadi. Pak, mana kambingnya? Katanya mau beli kambing. Pulang kok dengan tangan kosong, gak bawa kambing. Oh iya maaf, tadi dompet saya insya Allah dicopet orang. Jadi karena cara bahasa Jawa kecentok, dia kena batunya. Maka saat itu setiap omongannya orang itu mesti ditambah insya Allah. Tadi insya Allah kecopetan, dompetnya hilang. Saya mohon maaf tadi. Nah, satu ketika dia pergi sama istrinya, ketemu orang, Pak, perempuan itu siapa? Nggak tahu kalau istrinya ya, tanya, perempuan yang bersama sampean itu siapa? Dia mengatakan, itu istri saya, insya Allah.